sedikit Pak, saya ingin konfirmasi terkait dengan situasi sekarang ini kan siswa melakukan banyak daring nih, yang pada intinya sesuai dengan edaran menteri ya, sesuai dengan edaran bupati lagi. Nah, saat ini untuk sekolah ini saya dengar informasi juga akan melakukan tatap muka atau masih belum atau bagaimana Bang kira-kira? Kita memang mau melaksanakan tatap muka, tetapi kita harus tetap menunggu petunjuk dari pemerintah daerah ataupun dinas yang terkait, terutama dinas Pijar kan untuk kita ini. Nah, sampai hari ini memang hari kemarin sudah disertai oleh pengawas, sudah datang ke sini, rencana kita punya mau masuk, saya dengar itu kan tanggal 2, tapi sampai sekarang kan surat petunjuk dari pemerintah daerah kan belum sampai sekarang. Nah, sehingga ini kita tetap menunggu Pak, ini baru kita melaksanakan. Dan rencana kemarin memang ada simulasi bagaimana cara untuk melaksanakan tahap pembelajaran tatap muka nanti itu untuk sementara. Kalau saat ini oke lah, ini kan menunggu edaran ya. Iya, Namun pada prinsipnya sudah ada enggak ada pihak sekolah kepada orang tua murid sebagai landasan kerangka acuan yang kira setuju atau tidaknya gitu Bang? Kita belum masih menunggu dari petunjuk dulu. Itulah nanti dasar untuk kita membuat ya ke orang tua, baik itu melalui FKUGI maupun ke komite sekolahnya. Memang kita kemarin sudah mencoba menyusun itu. Ini saat ini baru penyusunan ya? Ya, penyusunannya. Nanti kan kalau gitu ada petunjuk. Nah, itu kita sampaikan. Karena itu dasar-dasar kita untuk pegang ke sana. Oh, itu ya Bang. Kalau siswa ini berapa jumlahnya? 586 Sampai kelas berapa ini Bang? sampai kelas 9. Oh, kelas 9, 506, 86. ya. Kalau seandainya terjadi ini tatap muka, sistem kerjanya bagaimana nantinya Bang? Sistem belajarnya? Rencana kita begini, kita bagi anak itu pakai shift ya. Shift bukan dalam satu hari itu, tetapi misalnya kita bagi 2, nanti besoknya lain lagi siswanya, sampai kalau tidak salah sudah kita rancang 3 kali. Jadi memang itu agak kita mencoba merancang itu. Nanti kalau kita memang ya kita simulasikan dulu, karena dari 500 itu ya berarti kita mengumpulkan siswa sekitar 200-an lebih, itu 250 lah itu. Jadi artinya dibagi 3 ya? Dibagi dua ya. Oh, dibagi 2, sekolahnya dibagi 2, tapi sip-sipan belajarnya? Iya, belajarnya sip-sipan. Dari sini besok lain lagi. Nah, terkait dengan itu oke lah, itu adalah salah satu nanti skema Bapak ya. Tapi kalau prokesnya bagaimana Bang? Untuk protokol kesehatannya? Karena terutama dalam sarana prasarananya. Iya, itu sudah kita siapkan. Semua kita siapkan. Di antaranya kita itu guru kita sudah diikutkan pelatihan dengan mereka di Kodim segala macam satgas kan. Nah, kita sudah menyiapkan masker, sudah kita bagikan dengan anak-anak, kemudian tempat cuci tangan ada 2 pintu itu kan, satu arah masuk, satu nanti untuk yang keluar. Jadi setiap pintu itu sudah ada dua tempat cuci tangan. Jadi pada intinya simulasi sekolah untuk melakukan protokol kesehatan sudah terlaksana gitu ya? Iya. Dan pembelajaran pembinaannya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk Kodim tadi ya? Iya. Iya. Mungkin saat ini ada enggak gendala jikala itu tatap muka? Banyak, kalau yang seperti itu harus memang benar siap. Masalahnya namanya anak-anak kan. Ya, terutama kita guru-guru kita harus standby di sekolah, tidak ada lagi, karena anak-anak itu pun kita atur tidak ada istirahat. Ya, tidak ada istirahat, dan kita menyusun anak itu ya masuknya itu pun cuci tangan segala macam lagi, karena memang butuh perhatian benar-benar. Jadi ekstra ketat ya? Ini tampil beda ya? Iya, tampil beda. Kita mengumpul anaknya dia itu, ya namanya anak baru bertemu mungkin bisa aja bertemu. Jadi untuk menghindari kerumunan, guru harus ekstra ketat gitu ya? Ya. Pak, sedikit lagi Pak, terkait dengan adanya prokes kan sudah dipersiapkan dengan sarana prasarana ya, artinya pada intinya untuk selaku
kewajiban pihak sekolah ya. Nah, namun di sini juga anak ini kan perlu komunikasi di antar teman, apalagi saat tatap muka ini kan secara perdana mereka tidak pernah ketemu. Nah, untuk menghindari itu apa langkah-langkahnya nantinya, Bang? Ya itu tadi, kalau guru-guru kan harus memang standby di situ. Ya, standby di situ. Dan kita kalau tidak salah ya makanan pun kalau mereka bawa sendiri. Nggak boleh belanja. Jadi terkait dengan kebutuhan untuk makanan siswa, jadi pada intinya mereka silakan bawa sendiri. Artinya tidak ada jam istirahatnya ya, Bu? Iya. Oh, tidak ada jam istirahatnya ya? Tidak ada jam istirahat kita. Oh, jadi waktu full jam belajar berapa? Boleh saya sedikit? Sampai jam 10 ya. Dari jam 7 sampai jam 10. Dari jam 7 sampai jam 3 jam. Iya. Jadi itu on time ya, Bu? On time. Oh, jadi untuk batas waktu mereka ada sedikit termasuk istirahat lah. Di saat apa? Dikasih waktu untuk dia cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi itu ya. Oh. Ada. Kalau untuk ruang kelasnya, Pak. Kalau ruang kelasnya kira-kira ini kan prokes ini kan lebih ketat gitu ya. Apalagi kita ini sudah terkonfirmasi COVID cukup lumayan tinggi ya. Nah, tata ruang kelasnya bagaimana kira-kira? Di dalam kelas bangku kita susun hanya 16. 16 siswa. Nah, sebelum masuk itu setiap kelas itu sudah ada stafel untuk cuci tangan, sabunnya segala macam kan. Jadi di dalam ruangan itu kita hanya menyusun bangku hanya 16 bangku kursi di situ. Oh, Biasanya kan 32. Jadi dibagi dua. Oh, jadi dari 32 dibagi 2 16. Tapi 16 untuk prokesnya disusun dalam tata ruangannya agak jauh berbeda gitu ya. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Iya, Oh. tetap. Tapi ini sebagai wacana kedepannya gitu ya. wacana. Artinya belum terlaksana gitu ya. Kita nunggu dulu. Oh. Tetap sabar nunggu. Ya. Sebelum terlaksana kita makanya simulasi, Pak. Oh, simulasi ya. Kapan simulasinya, Bu? Menunggu surat tadi. Kalau Kita suratnya rencananya sudah- hari ini sebenarnya simulasi itu, tapi kan dari dinas belum ada juga. Oh, gitu ya. Sekarang ini kita nunggu. Tetapi Hmm. tadi sudah dengan guru-guru sudah bisa berbincang juga dengan guru-guru. Kita mencoba Bu simulasi ini kita setiap kelas itu memperwakilan anak 2 orang. Jadi setiap hari anak 2 orang simulasinya agar supaya besoknya membiasakan. lagi lain. Jadi membiasakan anak akhirnya semuanya Jadi tahu. ikut. Sedikit lagi, Bang. Oke lah, itu simulasi ya, rencana kerjanya ya. Tapi efek positifnya apa di saat kita melakukan tatap muka, tapi di saat konfirmasi COVID, banyak orang terkonfirmasi COVID daerah kita ini. Efek positifnya apa jika ini dilakukan tatap muka? Kalau kita sih efek positifnya ya kita bisa bertemu dengan anak-anak langsung. Karena menyampaikan karena kita itu bukan artinya menyampaikan materi saja dan anak-anak, tetapi kan kita mendidik anak ini, dan itu kan memang keluhan orang tua kan karena anak juga bosan di rumah segala macam. Itu efek positifnya. Paling tidak untuk melihat pendidikan anak tahu ya tabiat anak yang sebenarnya itu yang kayak apa ya. Oke. Nah, sedikit lagi Bu gambaran mungkin dari Ibu bisa menjelaskan atau Bapak. Efek negatifnya jika ini tidak dilakukan tatap muka. Ya, kalau misalnya negatif Pak, bukan apa ya, namanya anak-anak itu kan memang perlu belajar. Ilmu itu memang penting, kayak itu kan. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini, kalau misalnya pakai daring kan waktunya terbatas, otomatis ya kemampuan mereka untuk belajar, waktunya untuk belajar mereka juga berkurang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tatap muka seperti itu kan mungkin lebih jelas mereka menerima ilmu seperti secara itu. langsung ya. Ya. Artinya tidak ada kata ujar, tidak ada scan, tidak ada arti tiru meniru gitu ya. Jadi memang itu asli dari dia. Kalau seperti ini kan memang dia bisa nyontek, bisa minta tolong sama siapa. Ya, jadi nilainya itu bukan nilai yang asli, seperti kemampuannya kita juga nggak bisa melihat ya ini bisa atau tidak kayak itu, karena semua bisa dibuat seperti itu karena kita nggak bisa ngontrol langsung seperti Itu ya, Bu. Jadi pada intinya untuk tingkat kelayakan anak dalam sistem belajar daring kelihatannya masih sama-samar jadinya gitu ya, Bu. Artinya masih dipertanyakan gitu ya.
Tapi di saat dilakukan tatap muka juga efek terkonfirmasi COVID yang saat ini meningkat di Kobar juga ini sangat berpengaruh jadinya. Iya, seperti itu Pak, dilema lah. Dilema ya. Oh, oke. Dan sebagian kan orang tua nggak mau juga, nggak mengizinkan. Iya, makanya. Anaknya walaupun nanti saya kira nanti itu walaupun kita itu tetap mengadakan tatap muka langsung, ya tidak semua orang tua itu Menyetujui karena akibat dampak COVID ini ya. Nah, sedikit lagi Pak, tambahan. Nah, ini kan ada pola yang kira-kira positif negatif nih. Kita bicara negatifnya Bang, kalau dia melakukan sistem daring, apa negatifnya? Sistem daring ini negatifnya ya ada anak yang tidak mengumpulkan tugas jelas, dan tidak semua anak mempunyai alat komunikasi ini yang Pak. HP. Ini tidak semua. Toh sekolah pun tetap mencari solusinya. Anak yang demikian dipanggil ke sekolah untuk belajar di sekolah. Ada menggunakan internet di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi upaya gratis untuk pembelajaran daring kalau mereka tidak mempunyai HP dilakukan di sekolah. Di sekolah. Iya. Tidak semua Pak itu Pak. Ada yang HP-nya dipakai orang tuanya kerja. Nah, itu yang sudah pernah kami kunjungi, apa alasan anak itu kan. Tapi dalam arti tingkat garis kemiskinan di sekolah ini masih cukup tinggi atau sedang? Enggak terlalu tinggi. Hanya 1-2 orang. Oh, 1-2 orang. Oh. Bisa dihitung. Mungkin sekaligus penutup, harapannya apa kepala sekolah? Ya harapan kita ya mudah-mudahan cepat ini. Memang benar-benar ya nanti pemerintah daerah juga mengeluarkan surat, nanti kita bisa tatap muka. Ya, karena terus terang aja kami sampai saat ini anak siswa baru ini belum pernah ketemu. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada kepala sekolah SMP 11 terkait dengan SMP 1 Kota Pangalu. Demikian wawancara saya sekilas kepada kepala sekolah SMP 1 yang didampingi kepala sekolah Ibu. Orang tua siswa diundang nih untuk minta kepastian dalam surat pernyataan bahwa sekolah itu, anak-anak siswa itu untuk masuk sekolah diizinkan atau tidak dalam situasi yang begitu. Nah, mungkin langkah-langkah sekolah ini program siapa ini? Apa dinas pendidikan yang mengarahkannya atau bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau programnya sebetulnya Pak, kalau misalnya saya mau cerita, sebetulnya ini juga sudah lama ya, rencana ini, tapi karena kebetulan di Kobar membludak, jadi kan tertunda lah seperti itu ya. Nah, untuk yang sekarang Kobar sudah mulai menurun lagi, dan ini bukan juga kebijakan dari dinas. Kalau saya pelajari dari teman-teman kepala sekolah itu, ini juga desakan dari orang tua siswa juga, yang sudah kepingin anaknya supaya tatap muka, supaya lebih pembelajarannya lebih maksimal, lebih efektif. Jadi mungkin seperti itu, sehingga dari dinas sendiri lalu dengan mengadakan rapat di lingkungan dinas ini bagaimana untuk kedepannya, dan akhirnya juga bukan saja persetujuan dari orang tua siswa, juga pasti juga harus ada persetujuan dari pimpinan daerah, yaitu dari bupati. Juga ini kalau ini kan keterkaitannya banyak pihak ya Pak, banyak linia ya. Mungkin termasuk juga dari pihak puskesmas juga mungkin merasa keberatan dengan mungkin diadakannya pembelajaran tatap muka, mungkin juga tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini hanya langkah awalnya untuk menuju ke sana, menuju ke pembelajaran tatap muka, sehingga dinas sendiri mengumpulkan data dari sekolah. Data ada berapa yang setuju untuk diadakan pembelajaran tatap muka, berapa yang tidak setuju, nanti itu yang akan diusulkan ke bupati. Nah, apakah dengan data itu bupati menyetujui atau tidak? Jadi berarti ini sebagai responden aja dulu untuk saat ini. Betul. Jadi pendataannya. Data awal seperti itu. Mungkin
kedepannya dengan melihat keadaan kasus COVID kita di Kobar, dengan data itu kan mungkin sudah ada langkah-langkah ke depannya. Jadi ini data saja kita data ya, untuk bisa diusulkan ke pihak bupati terkaitnya ya, gitu ya. seperti itu. Dan itu juga tidak hanya data setuju tidak setuju, sekolah pun harus siap dengan sarana prasarana seperti disinfektan, hand sanitizer, kemudian seperti kami ini kan untuk termogannya minimal 1:100, kami 800 harus siap 8 termogan kan, seperti itu, cuci tangan dan sebagainya. Jadi tidak hanya dari setuju tidak setuju orang tua, tapi juga sekolah fasilitasnya juga harus jadi pada intinya sarana prasarana khusus prokes itu harus dipersiapkan lebih dulu ya, sehingga tidak memunculkan efek ke belakangnya ya. Iya, itu benar. Dan tidak hanya sarana, juga ya mohon maaf untuk tenaga pendidik dan ya khususnya untuk tenaga pendidik juga kami juga harus siap dengan untuk mengantisipasi resiko, harus siap untuk pengawasan terhadap anak-anak mulai dari masuk sampai pulang. Jadi pengantisipasi sekolah terhadap siswa itu lebih ketat jadi gitu. Ya, lebih ketat. Maka juga dari kita mengundang, kenapa harus diundang orang tua? Kenapa tidak harus lewat link atau Google Form dan sebagainya? Karena untuk memastikan orang tua kalau memang bersedia, berarti siap dengan resiko mengantar jemput sesuai waktu, kemudian harus anak dibekali dengan standar prokesnya ya. Dengan dia harus makan karena dia tidak boleh keluar dari kelas. Jadi dia sudah makan di dalam kelas. Dan terutama ya prokesnya itu minimal bawa tisu, dan yang utama kan masker ya. Maskernya bawa tisu, atau ya terutama kalau memang dilengkapi dengan hand sanitizer. Bu, kalau jumlah siswa di sini berapa Bu jumlah? Kalau kami sekarang 832, mudah-mudahan. SMP 2 ini SMP 2. dari kelas 1 sampai kelas 9. Kelas 9 ya. Jadi cukup besar juga gitu. Oke, mungkin ada harapan Bu selaku kepala sekolah? Harapan untuk ya artinya terkait adanya dalam situasi pandemi ini dengan memberikan satu surat pernyataan agar bisa responden ini, mungkin harapannya bagaimana kira-kira? Kalau harapan kami Pak, terlepas dari orang tua setuju tidak setuju, kalau teman-teman Bapak Ibu guru ya dengan mungkin saya pribadi, harapannya anak-anak ini dengan tatap muka ini sehingga pembelajaran itu menjadi efektif, menjadi anak-anak itu menjadi anak-anak yang memang anak yang benar-benar tahu tentang apa yang dipelajarinya, bukan lalu dia dikasih BDR yang otomatis. BDR kan sudah pasti kan dia lebih banyak mengerjakan tugas gitu. Jadi intinya itu aja Pak, harapannya. Jadi harapan kita pun itu tadi Pak, kita punya harapan, tetapi kan benturannya banyak. Harapan kita tetap bisa belajar tatap muka, tapi dengan pertimbangan hal-hal yang lain. Benturannya ya mungkin kalau kita mungkin sudah mulai kita pun kalau sudah zona orange itu ya pun mungkin kita masih tetap ada kekhawatiran. Iya, seperti itu Pak. Oke, makasih Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Indriati. Ibu Indriati. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Sekolah SMP 2 Ibu Indriawati. Saat ini pada orang tua murid nih ada pro kontra nih. Ya. Ada yang mau setuju siswanya untuk bisa kembali ke sekolah, tapi ada juga yang tidak karena situasi pandemi COVID. Nah, mungkin Ibu apakah sudah melakukan responden terhadap orang tua siswa yang di saat ini pembelajaran kita selama ini kan masih terhenti gitu? Iya.
Terima kasih Pak untuk SMP Negeri 11 Arut Selatan ini. Kami sejak bulan Agustus sudah melakukan persiapan-persiapan. Karena persiapan kami yang pertama itu di semester ganjil kemarin, itu kami sudah melakukan persiapan. Yang pertama, kami membuat tim di sekolah. Kemudian membuat persiapan sarana dan prasarana, kemudian tracking siswa, itu ada yang penyakit bawaan, itu juga kami sudah menyusunnya. Kemudian kami membuat MOU dengan Puskesmas. Ini langkah-langkah kami di SMP Negeri 11 yang telah melakukan ini. Kemudian ini kami persiapan lagi untuk mengirimkan surat pernyataan, belangko surat pernyataan ini disampaikan kepada orang tua siswa. Tapi ada juga sebagian kecil yang tidak menyetujui, mungkin sekitar 80% orang tua itu menyetujui untuk masuk, tetapi dengan catatan membuat sip-sipan. Kami membuat jadwal khusus, itu yang pertama. Kemudian juknis atau juknis pelaksanaan di sekolah itu seperti apa. Kemudian surat pernyataan dikirimkan kepada orang tua, ada yang menyetujui juga ada yang tidak. Itu Pak, selama ini yang sudah kami buat. Sedikit Bu, kalau siswa berapa jumlah di sini Bu? Jumlah siswa ada 396. 396. Persentasi dari hasil orang tua siswa yang menyetujui untuk tatap muka berapa persen Bu? Itu sekitar 85% lah. Berarti Ya, sudah oke ya, menyetujui. artinya. Ya. Bu, kalau kita melihat ini kan untuk gurunya berapa orang di sini Bu? Guru sekitar 23 orang. Apakah nantinya di saat tatap muka nanti orang tua siswa tidak khawatir dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini pandemi COVID Bu, yang selama dalam pernyataannya Bu? Ada beberapa yang khawatir, tetapi kami kalau misalnya ada kekhawatiran juga kami tidak masalah. Kami tidak memaksakan karena kami ada dua, ada tatap muka, ada BDR. Bisa menjadi pilihan Pak. Jadi upaya sekolah sudah mempersiapkan dua alternatif ya. Ya, Satu sisi bisa tatap muka, di Ya. sisi lain bisa secara virtual BDR, gitu ya Bu. virtual. Nah, mungkin Bu, sarana prasarana tadi kan cukup besar ya, artinya mempersiapkan seperti masker, desinfektan. Ya. Nah, kalau terkait dengan siswa yang hadir nih, untuk jam kerjanya, jam belajarnya berapa jam Bu? Kami mengacu kepada peraturan menteri atau juknis yang sudah ada dikirimkan kepada 3 jam ya Bu. ya. Oh, iya. Jadi pada intinya sekolah itu hanya bisa 3 jam gitu ya Bu. Ya, bisa 3 jam saja. Kalau jam istirahatnya Bu? Tidak ada istirahat. Oh ini ya? Itu kan 5 raja itu sudah. Oh ini 5 raja ya? Itu yang biru itu 5 raja. Kalau yang ini 6 raja ya? Nah, 6 raja yang ini ke sana. Oh iya. Jadi pada intinya situasi dengan adanya daring ini kelihatannya guru sekolah tetap aktif ya? Ya, tetap aktif yaitu kita mengadakan kalau tetap pakai daring, ada yang dari Zoom, ada yang WA. Masih pelajaran untuk anak-anak. Itu ya. Tapi saat untuk rencana untuk melakukan rapat kepada pihak orang tua murid dalam monitoring terkait dengan persiapan tatap muka atau wacana tatap muka, ada rencana rapatnya enggak? Rencananya cuma dikasih edaran terus wali murid, orang tua datang ke sekolah satu-satu ngambil itu, terus diberi penjelasan. Karena sudah sebenarnya lewat daring kan sudah ada komunikasi dengan orang tua. Bang, harapannya Bang kepada orang tua siswa? Ya, harapannya kalau seandainya betul-betul diadakan pelajaran tatap muka, yaitu mematuhi protokol kesehatan itu, yaitu anak-anaknya itu. Kalau untuk sarana prasarana sudah lengkap belum di sini? Untuk sarana prasarana sudah lengkap,
lengkap, sanitizer. ada, tentu cuci tangan sudah ada, termogan sudah ada, gitu. Oh sudah ya. Untuk pembagian tugas guru untuk melaksanakan ini ya sudah ada. Oh berarti sudah ready nih. Ya, jadi Oke, makasih. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Ini kan pihak sekolah nih sudah mulai untuk mengadakan semacam lembaran surat pernyataan nih bahwa dalam pembelajaran daring setuju tidaknya orang tua untuk mengisi formulir itu. Nah, data-data ini berdasarkan informasi diminta oleh daripada dinas itu sendiri. Apa benar gitu? Ya memang benar. Itu instrumen hasil survei kita untuk kesiapan di lapangan, baik dari pihak satuan pendidikan maupun dari orang tua murid dan pengusaha. Oh itu ya Pak. Memang dari kita meminta. Oh meminta itu ya, sehingga mereka melakukan gitu. Betul, ya, mereka melakukan. Jadi kalau kepastian informasi yang didapatkan supaya bisa pembelajaran tatap muka bisa berjalan itu kapan kira-kira? Nah, terkait kesiapan bisa dibuka dan tidaknya kita akan dibahas dulu dalam forum rapat ya pada hari ini dengan Bupati, Wakil Bupati dan Satgas Covid terkait nanti hasil survei kita ataupun instrumen yang telah diedarkan oleh pihak guru ke orang tua murid nanti kita bahas di forum rapat. Jadi penentu hari ini gitu ya? Penentu hari ini. Artinya siap dibuka dan tidaknya. Itu pun kalau memang siap nanti dibuka, kita orientasinya ke pinggiran. Oh, jadi karena di daerah Arsel ini termasuk pandemi yang cukup besar. Atau di kota ini adalah penyebarannya masih Tinggi ya. Jadi sebagai uji coba lah ya, untuk daerah pinggiran. Di sisi lain ini secara pelan mungkin ya. Oke. Harapannya Bang kepada para masyarakat ya orang tua siswa ya khusus yang ada di Arsel. Ya harapan kita kalau memang nanti kita melakukan pembelajaran tatap muka, mungkin orang tua murid juga minta ya sama-sama bekerja sama dengan pihak satuan pendidikan untuk menjaga putra putrinya karena faktor kesehatan itu yang sangat kita utamakan. Jadi artinya ngantar anak agar ditunggu dan kemudian dijemput dibawa pulang kembali ke rumah. Itu harapan kita. Kalau terkait dengan sarana prasarananya bagaimana nanti Bang? Otomatis kan ini ada pembiayaan nih sarana prasarana di sekolah itu kelengkapan daripada prokes itu. Sarana prasarana dari hasil survei kami juga alhamdulillah ya hampir mungkin kurang lebih 85% lah. Nah, itu sudah siap. Oh sudah siap. Jadi tidak menjadi kendala gini. Tidak menjadi kendala. Oke, ya Bang, makasih Pak. Demikian wawancara kami kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat di Aula Pemda Pemerintah Daerah Kabupaten. Cara tatap muka atau bagaimana? Ya jadi setelah kita diskusi panjang ya dengan rencana kita untuk membuka pembelajaran tatap muka maupun juga pariwisata, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Ini adalah kebijakan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama di sektor pendidikan, bahwa sektor pendidikan ini berdasarkan hasil kajian, insya Allah mulai kita akan buka tanggal 15 ya. Dan ini pun dengan catatan-catatan daerah-daerah yang kita anggap aman ya terhadap penyebaran COVID. Tapi bagi wilayah yang kita anggap ini belum masih rawan ya, itu tetap kita tutup, tidak akan kita buka. Karena nanti hasil kajian secara teknis sudah dipetakan dan juga kesiapan Sapras ya pendukung prokes itu sendiri di masing-masing sekolah. Jadi kalau belum siap sekolahnya kita tetap tidak akan diizinkan. Apakah melakukan pemeriksaan verifikasi dulu ke sekolah-sekolah itu sebelum melakukan pembukaan sekolah belajar tatap muka? Ya, itu sudah disepakati tadi bahwa nanti kita akan bekerja sama dengan tim Satgas akan meninjau daerah-daerah yang menurut teknis ini siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
untuk Arsel kan paling banyak kasus positif Bu ya. Apakah di Arsel juga nanti akan dibuka Bu? Arsel sebagian tidak, terutama Arsel kota. Tapi kalau Arsel yang pinggiran, ya termasuk seperti Tanjung Putri, kemudian daerah Ramda, Umpang, itu kan daerah pinggiran. Ini kita akan lihat ke sana, dan ini potensi bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan ini juga kondisi saat ini kan jaringan, ya jaringan internet yang belum terkonek di sana, ini juga membuat kebijakan kita ini bisa melakukan tatap muka. Pelaksanaan belajar nanti apakah langsung semua atau bergantian kemudian Bu di satu sekolah itu Bu? Yang pasti bergantian, ya. Mungkin nanti secara terinci itu nanti akan dilihat di dalam surat edaran kita berkaitan dengan masalah proses pelajaran tatap muka, ya, dan zona-zona pun nanti terinci di sana. Karena terlalu panjang nanti Ibu menjelaskan, tapi intinya teknis sudah mengkaji itu nanti persip, ya, untuk tatap muka. Untuk dunia pariwisata sendiri bagaimana? Pariwisata Bu gimana Bu? Sama, ya. Ini kita masih kaji juga, dan insya Allah tadi sudah disepakati untuk tempat-tempat pariwisata, khususnya wisata alam, ini akan kita berlakukan mulai besok, ini sudah bisa beroperasi. Kalau pantai-pantai Bu, pantai Keraya ya. Syaratnya memang syarat prokes ketat, salah satunya adalah mereka sudah memiliki surat keterangan aman COVID. Ya. Kalau mereka belum ada, kita juga tidak mengizinkan. Oh, siap Bu. Oke Bu, makasih.